Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman. Hari ini saya akan share tutorial penggunaan Active Presenter 9 sebagai alternatif pembuatan slide presentasi selain Microsoft PowerPoint. Ini adalah bagian pertama dari beberapa tutorial yang akan saya buat ke depannya. Sebelum menggunakan softwarenya, pastikan Anda sudah mendownloadnya dan linknya saya letakkan di deskripsi video ini. Dan sebelum menggunakan software ini, saya akan explore dulu bagian-bagian dari software ini sehingga mudah kita menggunakannya nanti. Oke, mari ikuti videonya sampai selesai. Sekarang saya mulai tutorialnya. Pertama saya buka dulu aplikasi Active Presenter. Ini tampilan awalnya. Jadi ini sangat familiar sekali. Kalau Anda sering menggunakan PowerPoint, maka yang pertama disiapkan di sini adalah template. Kemudian kalau kita tersambung ke internet bisa lihat sampelnya. Lalu ada bagian help di sini. Kemudian di sebelah kiri kita bisa langsung membuat untuk blank project. Dapat juga kita mau record screen menjadi video, record interactive simulation, kemudian responsive project. Kemudian di sini kita bisa mengimport PowerPoint, lalu ada open dan ada recent project. Kita buka saja untuk blank presentation-nya. Nah, ini tampilan untuk blank presentation, hampir sama dengan yang ada pada Microsoft PowerPoint. Jadi Anda tidak akan kesulitan untuk membuat slide presentasi kalau menggunakan Active Presenter. Dan bisa dilihat di sini yang saya gunakan adalah Active Presenter versi 904 dan Anda bisa ke homepage-nya. Kita lihat ini adalah website dari Active Presenter. Kita kembali ke aplikasinya. Di bagian atas ini ada tombol-tombol, ada menu untuk Active Presenter. Di sini seperti menu file yang ada pada PowerPoint. Seperti yang di depan saya jelaskan, bisa membuat blank presentation-nya atau blank project, record screen video, record interactive simulation, respond project, import PowerPoint, open project, dan yang lainnya. Ini adalah yang umum dari save as, close, project, dan sebagainya. Pada bagian home ini sangat mirip ya dengan tampilan dari PowerPoint. Ada di sini bagian clipboard, tentunya sudah familiar, mulai dari copy dan seterusnya. Lalu di sini ada new slide. Untuk slide-nya ada new slide, layout, reset, record screen. Kita lihat untuk new slide-nya ya sama dengan PowerPoint. Yang berikut ada record screen menjadi video dan interactive simulation. Di bagian font untuk pengaturan huruf, lalu pengaturan paragraf. Di objek ada kontainer. Di sini kita bisa aktifkan misalnya grid box-nya, lalu ada preset untuk grid box dan sebagainya. Yang berikut ada untuk objek save, cukup lengkap ya. Untuk interaksinya kita bisa lihat di sini banyak sekali.
mulai dari mouse click sampai dengan from file. Dan ini nanti pada video-video pembuatan slide-nya kita akan gunakan. Lalu ada equation. Kalau kita mau membuat slide dalam bentuk slide matematika, misalnya fisika, kimia, kita tidak kesulitan sebab equation-nya lengkap di sini. Lalu arranger di sini ada untuk pengaturan order, group, dan align. Lalu di sini ada quick style, lalu fill, kemudian jadi kalau nanti pada desain slide-nya ini kita akan aktifkan. Lalu ada untuk variabel, lalu di sini ada find, replace, editing. Dan yang paling kanan adalah untuk melihat previewnya dalam bentuk HTML5. Di bagian kanan propertiesnya bisa kita atur di sini, timing, transform, dan banyak lagi. Di bagian bawah ada untuk previewnya sama dengan logo dari PowerPoint. Kemudian saya pindah di insert. Nah, ini insert mulai dari new slide di sini. Jadi di new slide kita bisa custom model slide-nya sehingga tampilannya seperti ini. Yang berikut untuk text caption ada tersendiri di sini. Lalu ada untuk spotlight, lalu equation kembali di insert di sini. Untuk icon-icon kita bisa ambil, banyak sekali icon disiapkan. Gesture effect ada di sini ya. Jadi bisa dilihat ini adalah pengaturan animasinya untuk footer, chart, table, image. Kemudian screenshot ada lagi di sini. Kita bisa men-screenshot Windows, objek, full screen atau aplikasi yang lain. Lalu ada insert audio, bisa dilihat. Kemudian ada untuk insert video dari file maupun dari webcam record. Lalu ada YouTube, web object. Kita lihat kalau web object kita di bawah tinggal tulis saja alamatnya, URL-nya. 3 dimensi model. Ini mendukung berbagai macam file 3 dimensi. Lalu ada untuk mouse click, insert mouse click, keystroke, lalu ada text entry, ada drop area, ada button, checkbox, radio button, slider. Jadi ini interaksi, jadi dari mouse click sampai dengan close caption. Ada zoom pen, cursor patch, animate timer, ya, drop down dan sebagainya. Sebelahnya selalu ada propertiesnya. Lalu di sini question, dan ini di PowerPoint sama sekali tidak ada question sampai PowerPoint 2019. Berbagai macam quiz dapat kita buat, mulai dari true false, multiple choice, multiple response, fill in text entry, fill in text entries yang model kedua, kemudian fill in blank, sequence, drag and drop, hotspot, essay, select in drop down yang kedua, lalu rating scale, from file, random slide, event, advance, sampai dengan report slide. Jadi
kalau di PowerPoint kita bermain dengan script, yaitu di VBA, jadi Visual Basic Application, untuk membuat quiz yang sama lengkap dengan ini. Tetapi di sini bisa instan kita buat karena untuk skripnya sudah banyak tersedia. Lalu desain, sebab untuk desain ini banyak kesamaan dengan PowerPoint. Dimulai dari temanya, colornya, kemudian font, background, lalu slide. Kalau Anda tidak puas dengan tema di sini, dapat di browse for theme. Nanti Anda download dulu, banyak template-nya yang bisa kita gunakan. Lalu transisi di sini bisa diatur sama dengan PowerPoint. Lalu animation bisa diatur tersendiri. Kemudian export. Untuk ekspor sangat lengkap, jadi outputnya bisa dalam bentuk image, video, PDF dokumen. Dapat juga outputnya dalam bentuk Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Dapat membantu untuk pembuatan e-learning. Jadi ada banyak di sini, HTML5, Scrum, Experience, kemudian Publish LMS, Flyer setting bisa diatur sini. Lalu reviewnya. Untuk view di sini bisa kita atur berbagai macam tampilan atau view dari desain yang kita buat. Misalnya kita membutuhkan grid line ya untuk gambar-gambar mungkin matematika 3 dimensi. Untuk guide-nya juga ini lengkap, jadi bisa digeser-geser sehingga kita mudah menentukan letak dari objek. Salah satu kemudahan diberikan juga di sini adalah di bagian bawah ini ada timeline. Semua objek yang kita letakkan ini dapat kembali kita atur pada timeline. Itulah dua contoh yang saya tampilkan dari Active Presenter. Di kedepannya videonya nanti saya akan bahas bagaimana menggunakan Active Presenter ini baik untuk record screen video, record interactive simulation maupun pembuatan soal online. Beberapa waktu lalu saya sudah bahas juga satu software yang mirip dengan ini, yakni iSpring Presenter. Perbedaan antara Active Presenter dan iSpring Presenter. iSpring Presenter itu terintegrasi atau merupakan plugin dari PowerPoint. Sementara Active Presenter ini berdiri sendiri. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.